Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, melimpah untuk setiap kekasih-kekasih-Mu, kami yang berkumpul di tempat ibadah ini, maupun yang berada di Indonesia. Tuhan, lawat Indonesia, secara khusus Indonesia menjadi sasaran hadirat Tuhan pada akhir zaman ini. Indonesia akan diberkati berlimpah-limpah, berkat-berkat rohani maupun jasmani. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bapa Surgawi, terima kasih. Berbicara Engkau, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau bentuk menjadi alat-alat-Mu pada akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan saya sampaikan, ini sesi pertama, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kegoncangan. Saudara yakin akan dipelihara Tuhan senantiasa? Jadi kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kegoncangan. Kita akan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai yang dengan 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, yang pertama-tama itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan ini perlu kita sadari bahwa lawan kita itu berjalan keliling, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi hal ini perlu kita sadari, iblis itu ada, suka menggoda manusia, suka membinasakan manusia. Tetapi kalau Tuhan itu berusaha untuk memelihara umat manusia. Amin. Bahkan seluruh ciptaan alam semesta ini dipelihara oleh kuasa Tuhan. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, setan itu berjalan keliling, mengaum-ngaum sama seperti singa, mencari orang yang dapat ditelan. Sebab itu, lawanlah dia dengan iman yang teguh. 5 sesi sudah saya sampaikan mengenai kekuatan Allah yang Maha Dahsyat. Lewat pengorbanannya di atas bukit Golgota, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan Allah, kekuatan Allah yang Maha Dahsyat itu dicurahkan lewat korbannya. Sebab itu Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai iman itu kamu bisa memadamkan semua panah api si jahat. Amin. Dipadamkan. Bagaimana cara memadamkan? Perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Hancurkan, singkirkan roh-roh kebimbangan, kecemasan yang menghantui hidupku, nyaku iblis. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Dengan perisai itu kamu bisa memadamkan. Kalau sudah padam itu, saudara bisa percaya teguh Tuhan yang akan memelihara hidupku. Amin. Tuhan yang akan memelihara hidupku, menolong hidupku, keluargaku, anak-anakku. Itu yang namanya iman. Amin. Lawan dia. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal.
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dia Tuhan itu yang memiliki kuasa. Jadi kuasa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kehidupan kita di tengah-tengah kegoncangan dunia ini. Kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 mulai. Metra yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Terus? Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka yang diberikan 7 sangkakala, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Orang-orang kudus berkumpul menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan Sang Pencipta yang memiliki otoritas tertinggi. Dia itu Allah, Yesus Kristus namanya. Dia pencipta alam semesta. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, mezbah kurban bakaran. Lagi, kalau sudah bisa menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan, itu kekuatan kurban Kristus. Amin. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia. Di tengah-tengah kegoncangan nanti, orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang disebut miliarder, itu akan mengalami ketakutan, gonjang-ganjing hidupnya. Tetapi orang yang memiliki kekuatan korban Kristus, orang itu justru akan dipakai Tuhan menjadi penyalur berkat. Orang-orang yang mengalami kegoncangan itu datangnya kemana? Ke bait suci. Amin. 5 sesi surah. Buka itu catatan-catatan. Itu diungkapkan di situ. Lanjut. Dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi gurung disertai halilintar dan gempa bumi. Nah ini, kalau kekasih-kekasihnya Tuhan, orang-orang yang merasa dipilih Tuhan itu berkumpul sujud menyembah Tuhan, bumi ini mengalami akibat, mengalami yang namanya gonjang-ganjingnya jagat ini. Tetapi orang-orang yang yakin kuasa Tuhan dipelihara. Haleluya. Ini yakin aku. Ya, kita akan perhatikan ini ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Ini langsung meterai ketujuh, yang satu di mana? Yang dua di mana? Kalau deretannya, meterai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang mana? Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 dari ayat 1. Di sana ada 7 meterai. Nah, kalau di sini Wahyu pasal 8 ini langsung meterai 7 di sini. Kalau saudara membaca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai berikutnya, dibukalah meterai yang pertama. Ini kedahsyatan Allah. Ya, kita baca dulu di sana biar lebih jelas ya. Lebih jelas. Ayat 1 dan 2. Meterai yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu.
Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara siap menang? Saudara siap menang? Dasarnya itu loh, korban Kristus. Ini meterai pertama dibuka. Ada suara yang gemuruh. 4 makhluk itu yang ada di sekitar tahta itu. Rupanya yang pertama itu seperti singa. Yang kedua seperti anak lembu. Yang ketiga seperti anak manusia. Yang keempat rupa makhluk-makhluk itu seperti burung nasar yang terbang. Terus saudara bisa baca Wahyu pasal yang keempat ayat 7. Itu berbicara 4 pribadi Kristus. Itu tertulis dalam Injil Matius, digambarkan Kristus sebagai raja. Dia turun raja di atas segala raja. Tetapi dia juga dalam Injil Markus dia dilukiskan sebagai hamba, pelayan. Dalam Injil Lukas dia dilukiskan sebagai anak manusia, taat sampai mati disalib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius dia melukiskan Yesus sebagai raja, ya kan? Dalam Injil Markus dia dilukiskan sebagai hamba. Injil Lukas dia melukiskan sebagai anak manusia. Dalam Injil Yohanes dia dilukiskan sebagai anak Allah, anak manusia. Dia rela dalam kekudusannya dia menyerahkan diri. Kekudusan yang begitu sakral. Ketika dia menanggung dosa manusia, dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menanggung keburukan manusia. Dia menanggung sakit penyakitnya manusia. Baik penyakit dalam maupun penyakit luar, baik penyakit jiwa maupun penyakit roh. Adakah penyakit roh? Ada. Penyakit tubuh? Banyak. Semuanya ditimpakan ke dia, sehingga Allah yang Maha Kudus tidak mau menyatu lagi dengan dia. Tetapi ketika dia menyerahkan nyawanya, Bapa, kuserahkan nyawaku padamu. Kemuliaan hadirat Allah kuasa yang maha dahsyat. Tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Belahnya itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Artinya kuasa yang maha tinggi itu turun untuk umat manusia, yang menjadi penghambat, penghalang antara manusia dengan Allah. Akhirnya dirobek antara ruang suci dan ruang maha suci. Orang yang tinggal di ruang suci bisa melihat di ruang maha suci. Di ruang maha suci di situ ada tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian. Di situ di atas tabut Allah hadir. Allah hadir. Saudaraku, Wahyu pasal 8. Di situ orang-orang kudus itu dikatakan berkumpul, menyembah, meninggikan, mengagungkan Bapa surgawi. Di mana letaknya?
Mezbah dupa itu ada di depan tabut perjanjian, ada di depan tirai. Saudara, jadi kalau orang itu sedang sujud menyembah Tuhan, itu posisi di mezbah dupa, berada dekat sekali dengan hadirat Tuhan. Sebab itu kalau bisa fokus menyembah, bisa konsentrasi setengah jam saja, kemuliaan sangat dahsyat. Kekuatan itu mengalirnya dari jiwa, saudara. Jiwa roh dialir kekuatan. Akhirnya tubuh yang tadinya lungkrah loyo bisa segar karena didobrak dari dalam. Amin. Bisa semangat, yakin karena Dia yang Maha Kuasa. Tema ini saya dapatkan, saya berdoa, Bapak, tema yang mana yang saya sampaikan? Tuhan berikan tema ini. Kuasa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Di mana? Di tengah-tengah kegoncangan. Coba kita baca. Kalau ayat ini tadi katakan dalam Wahyu pasal 8 ini. Bagi orang yang menyembah itu bagaimana? Kalau situasi kondisi seperti ini. Sekarang ayat yang ke 6 dan 7. Wahyu 8 ayat 6 dan 7. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, sekarang kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 25. Ini juga terjadi pada zaman Musa di Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Ya, Maka Tuhan Musa ya saudara, Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, terus Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. ya terus Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. ya. Kita akan perhatikan ayat ini dengan saksama. Hujan es itu juga terjadi di Mesir. Kapan itu? Di saat umat Israel itu mau dilepaskan dari tanah perbudakan. Ayat 26 sekarang. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Tanah Gosen itu tempat orang-orang Israel tinggal. Orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan akan lepaskan dari tempat perbudakan. Bangsa Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Ya kan? Diperbudak selama 400 tahun. Siapa yang memilih tanah Gosen ini? Yusuf yang memilih. Untuk tempat saudara-saudaranya. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Mereka dipelihara, mereka dilindungi. Sekarang kembali lagi Wahyu pasal 8 tadi, ayat 6 dan 7. Hal ini belum terjadi akhir zaman, saudara.
Kalau hal ini nanti terjadi, saudara dan saya dan teman-teman saudara yang yakin kuasa Tuhan sanggup memelihara akan dilindungi, akan dipelihara oleh Tuhan. Tanaman-tanaman tetap hijau, tempat usaha tetap bisa untuk usaha. Sementara dunia sekitarnya akan mengalami musibah yang sedemikian. Tetapi kalau ini nanti terjadi, bangsa Indonesia mendapatkan perlindungan secara khusus. Amin. Karena apa? Yang akan dipakai ini orang-orang pilihan Tuhan dari Indonesia. Jadi bukan malaikat yang supranatural bisa terbang sana ini, enggak. Seperti yang di Mesir, Tuhan menurunkan tulah itu yang dipakai Musa. Musa mengacungkan tongkatnya ke langit. Tuhan yang melakukan, menurunkan hujan es itu. Saudara percaya Indonesia akan dipakai Tuhan? Orang-orang pilihan Tuhan akan dilengkapi kuasa yang sedemikian. Haleluya. Amin. Ini siapa mereka ini? Sebab itu kita berdoa, orang-orang pilihan-Mu Tuhan, siapkan, beri kekuatan mereka di saat mereka mengalami proses. Seperti Yusuf mengalami proses. Yusuf mengalami proses berapa tahun? Dari umur 17 tahun mendapatkan pewahyuan. Mengapa Yusuf di tengah-tengah kesukaran dihina oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar? Di rumahnya Potifar itu predikatnya itu apa dia? Sebagai budak belian, kerja tidak dibayar. Karena apa? Gajinya sudah kakaknya yang ambil, saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian pasal 39 itu. Di saat Yusuf itu jaya di rumahnya Potifar, istri Potifar jatuh cinta. Bagaimana sikapnya Yusuf? Kejadian 39, saudara, saya di sana. Yusuf menjaga kesucian batin, jiwa rohnya dijaga. Masakan aku melakukan perbuatan jahat seperti ini? Aku mau melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Lebih baik, saudara, kita baca di sana. Biar ini menjadi berkat untuk kita semua. Kejadian pasal 39. Dari ayat yang ke-1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Saudara, yang membuat berhasil itu Tuhan. Amin. Yang membuat berhasil Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya, inilah dia. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf lah. Kalau bisa seperti ini, rahasianya mana ini Yusuf ini? Terus sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wah, punya ladang luas, yang di rumah
segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ini orangnya ini manis sikapnya dan elok parasnya. Terus selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wah, bahaya tuh. Terus Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, tetapi Yusuf menolak, ditolak. Nah, itu kan berarti singa mengaum-ngaum, mencari mangsa. Terus dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Wah, jaya dia pas jaya. Terus Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini ya, dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. ya saudara, Yusuf jaya kan? Selalu disertai Tuhan. Yang goda kelasnya tinggi, tetapi Yusuf berkeras hati, tidak mau melayani permintaan istri Potifar. Mengapa aku harus berdosa di hadapan Allah? Melanggar nasihat bapak ibuku. Ditolak. Setelah itu Yusuf dipinah. Istri Potifar melaporkan kepada suaminya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ayat 20. Dan dimasukkan ke dalam penjara, Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. terus Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. haleluya. Rahasianya di mana? Menjaga kemurnian hati. Bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Kuasanya sanggup memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Jiwanya Yusuf terpelihara. Dia menjaga kesucian hati. Kalau tidak menjaga kesucian hati, udah difitnah habis-habisan di tengah-tengah keluarga Potifar. Semua karyawan mendengar semuanya. Istri Potifar begitu ganas sekali ini. Tetapi saudara, karena Yusuf itu menjaga kemurnian hati, sekalipun dijebloskan di penjara yang paling dalam tempatnya,
Tuhan menyertai Yusuf. Kira-kira proses sedemikian berat atau enggak? Ini berat, saudara. Mengapa Yusuf bertahan? Yusuf itu berpegang kepada firman yang telah diterima lewat mimpi, petunjuk, pewahyuan ke depan. Hidupku seperti itu. Jadi kalau saudara itu menerima petunjuk, kebenaran pengajaran firman yang kita terima, saudara mau diapakan orang, mau dikatakan seperti apa, lebih baik diam, renungkan firman. Bapa, kuasamu itu sanggup memelihara hidupku. Kuasamu sanggup membuka. Kuasamu sanggup menolong. Kuasa Tuhan membuka hati kepala penjara, sehingga semua tahanan pekerjaan yang biasa di tangan dia dipercayakan Yusuf, dipercayakan kepada Yusuf. Kan sesuatu yang sulit ini. Orang baru masuk penjara langsung dipercaya. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tetapi kalau Tuhan yang menutup, bisa ketutup semuanya. Ingat Ibrani 10, Yesus Kristus oleh darahnya membuka jalan baru bagi kita. Jalan baru dan hidup bagi kita. Dibuka jalan itu. Biar sulit sekitar kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Haleluya. Nah, kita kembali lagi ke sana. Kita diajak untuk mendapatkan berkat ini. Jadi di tanah Gosen itu tidak ada hujan es, adanya pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara yakin kitab Wahyu akan digenapi akhir zaman ini, yang dipakai kebanyakan orang Indonesia, wow, berbahagialah saudara yang tinggal di Indonesia ini. Di tengah-tengah bangsa kita ini, Tuhan pilih, Tuhan persiapkan orang yang akan mendapatkan berkat dari Allah dan akan memberkati dari pemerintah sampai rakyat jelata. Orang itu akan dipakai Tuhan. Kita akan membaca di dalam Hagai pasal yang kedua, Hagai 2 ayat 8 mulai. Kepunyaanku lah Tera, Ayat 7 mulai. Mohon maaf. aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, ayat 6. Firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 8 itu secara jiwa tak pernah kali terkena misbah dupa. Misbah dupa itu posisinya di mana? Di ruang suci, di dalam bait suci. Jadi kalau kita ini suka menyembah Tuhan,
Saudara, itu ada perlindungan berlapis. Pertama, ya, perlindungan pagar halaman. Yang kedua, papan jenang. Papan jenang. Putar. Dari atas 4 lapis. Tenda. Tudung itu. Ada perlindungan. Gonjang ganjingnya jagat ini. Allah membuktikan bahwa dia itu mengasihi kekasihnya. Saudara, kekasihnya Tuhan, saudara dilindungi. Di tanah Gosen aman. Di dalam kehidupan kita aman. Kuasa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Nah, ini perlu hidup kita nih bawa masuk ke sana. Kemana? Di hadapan hadirat Tuhan. Ngapain di situ? Di hadapannya. Di situ ada mezbah dupa. Sembahlah dia, agungkan dia. Yohanes pasal 4 ayat 23, 24 kita baca di sana. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. terus Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. amin. Penyembah-penyembah benar itu, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau sudah menyembah dalam roh dan kebenaran, apakah kalau bendanya tabernakel ada di ruang suci? Tetapi kalau kita individu ini masih hidup di dalam tubuh darah dan daging, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana caranya menghadapi hidup ini di tengah-tengah masyarakat? Galatia pasal yang kelima ayat 23, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi kalau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi lingkungan, kehidupan kenyataan hidup ini. Bagaimana? Apakah Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 yang kita munculkan? Yang harus dimunculkan adalah tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini kalau menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus dimunculkan kasih, harus dimunculkan sukacita, harus dimunculkan damai sejahtera, penguasaan diri, pengendalian diri. Harus ada kesabaran, harus ada kemurahan. Kemurahan itu murah dalam memberikan perhatian terhadap sesama, murah memberikan pengampunan, suka berbagi, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini perlu muncul. Nah, kalau munculnya ini, Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya. Jadi kalau kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran,
munculnya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, itu juga muncul kebenaran. Ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada saling memperhatikan. Nah, kalau ayat 19 ini dimuncul, berarti daging belum disalibkan. Disalibkan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Ini dibuang. Karena di surga tidak ada tempat yang seperti ini. Amin. Tetapi kalau buah roh, ada sukacita, kesabaran. Di surga itu adanya sukacita. Amin. Jadi kita belajar untuk bisa mengendalikan diri seperti Yusuf. Mazmur pasal 55 ayat 23. Ini 23 kalau di dalam ayat kitab ini, kalau di dalam Android itu ayat 22. Silakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Wah, ini firman kok. Kita harus percaya karena ini firman. Tapi apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Yang kamu khawatir apa? Serahkan. Engkau yang berkuasa untuk memelihara hidupku, keluargaku, anak, cucu, cicitku. Wah, bahagia ya, udah punya cicit itu sudah melewati beberapa tahap hidup. Ya kan? Kalau yang masih bujang ini belum alami melewati beberapa tahap, masih berjuang untuk melengkapi diri dengan berbagai ilmu dalam didapatkan lewat sekolah dan sebagainya, kuliah dan sebagainya. Serahkan semuanya, maka Ia, Tuhan, akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nek wis uripe bener, kalau hidup udah bener, kita udah bener, rasa khawatir. Dia tidak akan membiarkan kau dibiarkannya goyah. Dia Bapakmu yang di surga akan menolong. Amin. Nyawanya dia berikan. Apalagi sesuatu dia berikan untuk kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, silakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasa khawatir serahkan pada Dia lewat doa. Setelah itu disyukuri. Bapak, terima kasih Engkau sudah mengabulkan doaku. Coba bayangkan orang yang mendapatkan yang dicita-citakan, sukacita enggak? Itu kan Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Apa saja yang kamu doakan dan minta, percaya kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti saat kamu meminta itu di dalam roh sudah diberi oleh Bapa. Haleluya. Setelah itu nanti secara wujud, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat nanti akan kita lihat. Aku percaya ini, aku lihat nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doaku, Engkau menjawab doaku. Terima kasih buat pemberianmu. Berarti sukacita. Kalau sukacita itu tubuh itu jadi segar, saudara. Amin. Tapi tidak mikir, terus dipikir puyeng ini. Jadi tubuhnya jadi lukrah. Dibuang aja itu. Singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Aku diberkati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hari ini dibuat beruntung oleh Tuhan. Yang membuat Yusuf beruntung itu Tuhan. Amin. Kenapa Yusuf sabar? Megang firman. Udah dijelek-jelekan, diam. Firman yang aku yakin akan dinyatakan nanti. Itu Yusuf seperti itu. Hendaklah kita semua masing-masing memiliki iman seperti Yusuf.
memiliki iman seperti para nabi, para rasul, dan kita sekarang diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup memelihara hidup kita masing-masing. Hidup Indonesia dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita nyanyikan roti perjamuan suci. Kita angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakini, seiring kita minum darah Tuhan, segala dosa kita telah diampuni. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh persembahan kami anak-anak-Mu, baik 1/10 buah sulung milik Tuhan kami aturkan kepadamu, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur kami unjukkan kepadamu, seperti yang Kau janjikan. Kau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi. Tuhan menyertai, Tuhan mencukupi semua dana yang dibutuhkan. Sertai setiap usaha anak-anak-Mu, setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan oleh kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.